Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Khairiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan pengelolaan kelas untuk SMP MTS kelas 7 kurikulum 13 semester 1. Laporan pengelolaan kelas tahun pelajaran 2022-2023. Materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Satuan Pendidikan SMPN 1 Jenangan kelas sampai semester 7 semester 1 tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Kompetensi inti menghargai, menghayati ajaran agama yang diamatinya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, menyajikan hasil telaah konsep berupa ruang lokasi, distribusi, potensi iklan, bentuk muka bumi, flora, dan juga fauna. Yang keempat, mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan dan mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Yang kelima, menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Kompetensi dasar berupa memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan juga fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Materi pembelajaran yang disampaikan yang pertama meliputi mendeskripsikan pengertian SDA, mengidentifikasi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia, yang ketiga mengidentifikasi sumber daya alam di lingkungan daerah masing-masing. Kompetensi dasar yang kedua menyajikan hasil telaah konsep ruang, yakni berupa lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, baik berupa interaksi antara ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Materi pembelajarannya berupa yang pertama menyajikan hasil pengamatan tentang potensi sumber daya alam di lingkungan masing-masing. Yang kedua, menyajikan hasil analisis mengenai sumber upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, alokasi pembelajaran itu ada waktu, ada sasaran kegiatan, ada materi kegiatan, dan juga keterangan atau briefing. Selanjutnya, di suatu lembaga pendidikan itu ada pengorganisasian kelas yang mana terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan juga anggota lain seperti keamanan, kebersihan, ketertiban, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, selain dari suatu organisasi juga terdapat tugas organisasi kelas. Seperti contohnya ketua kelas itu biasanya mengkoordinir tugas siswa dan juga memimpin kelas. Selanjutnya, ketua kelas juga biasa dibantu oleh wakil ketua, yang mana wakil ketua ini akan membantu ketua dalam menjalankan tugas dan menggantikan tugas ketua apabila tidak masuk pada saat sekolah. Selanjutnya ada juga jadwal piket. Jadwal piket ini biasanya disusun secara menyeluruh untuk semua anggota siswa. Yang ketiga, jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini menyangkut materi pembelajaran yang akan disampaikan di kelas.
Saya tegaskan kembali bahwasanya tugas organisasi kelas yang pertama itu ketua kelas, yang mana ketua kelas ini mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Selanjutnya ketua kelas juga bisa dibantu oleh wakil ketua, yang mana wakil ketua ini dikhususkan untuk membantu ketua kelas dalam menjalankan tugas dan menggantikan ketua apabila tidak masuk sekolah. Selanjutnya ada juga jadwal piket, yang mana jadwal piket ini biasanya dibentuk oleh semua anggota siswa yang berada di suatu kelas tersebut untuk disusun sebagaimana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada juga jadwal pelajaran, yang mana jadwal pelajaran ini menyangkut jam pelajaran siswa. Selain itu juga ada yang namanya kontrak kelas. Kontrak kelas ini dimaksudkan untuk sebagai tata tertib untuk semua siswa agar mentaati semua peraturan yang telah disepakati bersama. Contohnya seperti ketika masuk kelas itu harus datang tepat waktu. Apabila ketetapannya jam 7 pagi, maka semua siswa harus hadir di jam tersebut. Selanjutnya ada kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini meliputi seperti absensi, di mana guru biasanya setiap menghadiri kelas itu ada absensi yang digunakan untuk melihat apakah siswa tersebut hadir atau tidak. Selanjutnya ada pembekalan kelas atau sarana prasarana, di mana sarana dan juga prasarana ini digunakan untuk menunjang pembelajaran suatu lembaga tersebut agar pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kegiatan keuangan kelas, di mana keuangan kelas ini sebagai salah satu bentuk menabung untuk keperluan yang ada di dalam kelas. Jadi siswa ini biasanya setiap 1 minggu sekali mengadakan iuran berupa uang tunai sebesar semisal Rp2.000, maka setiap siswa harus membayar sesuai dengan hari yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada juga yakni wali kelas. Wali kelas ini berperan sebagai kepala, di mana mengepalai setiap kelas, atau bisa juga sebagai pembimbing atau wakil dari kelas tersebut. Poin selanjutnya adalah lingkungan kelas, yakni lingkungan kelas ini seperti kelas, kantin, dan lain-lain. Itu termasuk dari lingkungan kelas. Selanjutnya ada juga penataan bangku. Poin selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua mampu menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, ketiga menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, yang keempat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan kelembagaan sosial. Adapun materi pembelajaran ini meliputi materi pembelajaran reguler, di mana pembelajaran reguler ini dibagi menjadi fakta dan konsep, dan juga prinsip. Poin selanjutnya yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran dibagi menjadi 2. Yang pertama metode pendekatan, yang kedua metode model pembelajaran. Selanjutnya media dan sumber pembelajaran. Media yang digunakan di sini yakni dengan menggunakan media gambar dan juga media video. Selanjutnya sumber yang didapat ini berasal dari LKS atau modul, perpustakaan sekolah, internet, dan lain-lain. Selanjutnya adapun langkah-langkah dari pembelajaran. Yang pertama langkah pendahuluan.
Ada juga kegiatan inti yang meliputi mengamati, bertanya, mengumpulkan data, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Dan yang terakhir yakni penutup, di mana peserta didik melakukan refleksi untuk menguji seberapa paham dengan materi yang telah disampaikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai laporan pengelolaan kelas untuk tingkatan SMP dan juga MTS kelas 7 kurikulum 13 semester 1. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.